Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Barwati. Saya dari kelas TKJ 2 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari awal pertemuan hingga saat ini. Materi pertama yaitu besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Satuan adalah unit acuan sebagai pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Materi kedua yaitu gerak lurus. Gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu. Perubahan letak benda dilihat dengan membandingkan letak benda tersebut terhadap suatu titik yang dianggap tidak bergerak atau titik acuan, sehingga gerak memiliki pengertian yang relatif. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus kehidupan sehari-hari, seringkali kita temukan peristiwa yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Misalnya orang yang berjalan dengan langkah kaki yang relatif, konstan, mobil sedang berjalan, dan sebagainya. Secara matematis, persamaan gerak lurus beraturan adalah S sama dengan V kali T atau V sama dengan S bagi T, dengan pengertian S sama dengan jarak yang ditempuh, V sama dengan kecepatan, dan T sama dengan waktu yang diperlukan. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Banyak situasi praktis terjadi ketika percepatan konstan atau mendekati konstan jika percepatan tidak berubah terhadap situasi ketika besar kecepatan konstan dan gerak lurus berubah beraturan. Secara matematis, persamaan gerak lurus berubah beraturan adalah V sama dengan V0 tambah A kali T. V0 sama dengan kecepatan awal, V sama dengan kecepatan akhir, A percepatan, dan T adalah waktu. Yang terakhir yaitu jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Arah gaya berat selalu menuju pusat bumi. Secara matematis, gaya berat dirumuskan W sama dengan M kali G. G sama dengan percepatan gravitasi bumi, W sama dengan gaya berat, M sama dengan massa benda. Yang kedua yaitu gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan, yang arahnya selalu tegak lurus pada bidang sentuh. Yang ketiga yaitu gaya gesekan. Gaya gesekan termasuk gaya sentuh yang muncul jika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik. Arah gaya gesekan dengan permukaan bidang sentuh dan berlawanan dengan kecenderungan arah gerak. Yang keempat yaitu gaya tegangan tali. Tegangan tali adalah gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Yang terakhir yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang dialami benda menuju benda tersebut bergerak melingkar. Arah gaya sentripetal selalu menuju pusat lingkaran. Sekian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.